Saat itu aku membayangkan komunikasi radio untuk mengendalikan torpedo. Masalahnya, jika sinyalnya statis, musuh bisa dengan mudah menyadap atau mengacaukannya. Jadi, aku dan George mulai mengutak-atik ide ini. Bagaimana jika nada piano bisa dipakai sebagai analog? Kita tahu, piano punya banyak tuts, dan setiap tuts bisa dianggap sebagai satu frekuensi. Dengan pola tertentu, sinyal bisa melompat-lompat seperti jari pianis yang menekan tuts-tutsnya. Welcome back to Polusi Podcast Ilusi. Oi penonton, ada yang baru nih. Kalau biasanya kita berbincang dengan para pejantan, dengan para pria, kali ini kita akan sedikit merefresh mata kita. Hari ini kita disuguhkan dengan wanita yang memiliki visual yang sangat mempesona. Kecantikannya dunia mengenalnya sebagai bintang Hollywood. Namun, karena dia jugalah kita hari ini bisa menikmati Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS yang menuntun jalan kita. Yang meskipun kadang membuat kita masuk ke sawah. Hello. Hello. Wanita yang sangat cantik dan jenius. Hahaha, Anda berlebihan. Tapi terima kasih atas pujiannya. Banyak orang mengenal Anda sebagai bintang film legendaris Hollywood. Namun di balik layar, wow, ternyata Anda juga seorang penemu. Nah, saya penasaran, apakah dunia perfilman pernah terasa terlalu kecil untuk kecerdasan dan rasa ingin tahu Anda? Dunia film memang indah, penuh cahaya, kamera, dan glamor. Tapi, aku sering merasa layar lebar itu hanyalah satu dimensi dari diriku. Ada sisi lain yang selalu gelisah, yang ingin membongkar, mempelajari, dan menciptakan sesuatu yang lebih nyata daripada sekedar ilusi di layar. Jadi bisa dikatakan, meskipun Anda bersinar di Hollywood, pikiran Anda selalu berkelana jauh di luar panggung hiburan. Ya, tepat. Aku suka seni, aku suka berakting. Namun di balik itu, aku selalu merasa otakku seperti mesin yang tidak pernah berhenti bekerja. Saat orang lain sibuk memikirkan gaun atau pesta, aku bisa duduk berjam-jam hanya untuk mengutak-atik sebuah ide, mencoba memahami bagaimana sesuatu bisa berjalan lebih efisien, atau bagaimana teknologi bisa membantu manusia. Menarik sekali. Jadi saat orang-orang melihat Anda hanya sebagai bintang layar, di kepala Anda justru sedang penuh dengan skema, formula, bahkan mungkin sketsa-sketsa rancangan. Betul. Aku sering loh membawa kertas dan pensil kecil, bahkan di lokasi syuting. Kadang-kadang, di sela pengambilan gambar, aku mencatat ide-ide yang muncul begitu saja. Rasanya, kreativitas di dunia film memang menyenangkan, tapi kreativitas di dunia penemuan memberiku kebebasan yang berbeda, lebih mendalam, dan lebih nyata. Wow. Jadi bisa dibilang, Hollywood memberi Anda panggung untuk dilihat, tapi sains memberi Anda ruang untuk berpikir. Iya, dunia perfilman memberiku sorotan, tetapi dunia penemuan memberiku kepuasan batin. Film membuat orang terpesona, tetapi sains bisa benar-benar mengubah cara orang hidup. Dan bagiku, itu jauh lebih menantang, sekaligus lebih membahagiakan. Wah,
Mendengarnya membuat saya bertanya-tanya. Kalau saja Hollywood tahu bahwa seorang aktris tercantik di eranya, ternyata juga punya otak secemerlang laboratorium. Mungkin mereka akan lebih hati-hati untuk menyepelekan Anda. Mungkin. Tapi aku tidak terlalu memikirkan apa yang orang katakan sih. Aku percaya menjadi cantik hanyalah bagian kecil dari diriku. Namun, menjadi ingin tahu itu adalah bagian yang tidak bisa diambil siapapun. Pikiran yang bijak dan cantik tentunya. Saya sedikit membayangkan, di saat orang lain sibuk menikmati pesta glamor Hollywood, Anda justru sibuk menggambar skema mesin atau merancang ide-ide teknologi. Dari mana datangnya dorongan itu? Apa ada satu momen tertentu yang membuat Anda berkata, aku harus menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar seni peran? Aku rasa dorongan itu sudah ada sejak aku masih kecil di Australia. Ayahku sering membawaku berjalan-jalan. Dan ia menjelaskan cara kerja mesin atau teknologi sederhana dengan penuh kesabaran. Aku masih ingat bagaimana ia membuat dunia di sekitarku terasa seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Sejak saat itu, rasa ingin tahuku tumbuh begitu kuat. Jadi sebenarnya benih seorang penemu sudah ada dalam diri Anda sejak kanak-kanak. Ya, itu sudah ada. Bahkan, sebelum aku menjadi artis, aku sudah punya kebiasaan membongkar sesuatu hanya untuk tahu bagaimana benda itu bekerja. Namun, dunia hiburan menarikku ke jalur yang berbeda. Film memberiku popularitas, tetapi tidak pernah benar-benar bisa memuaskan rasa lapar intelektualku. Dan apakah ada momen tertentu di tengah karir Hollywood yang membuat Anda berkata, sudah cukup, aku harus menciptakan sesuatu? Ada. Itu terjadi saat Perang Dunia II. Aku menyaksikan bagaimana dunia hancur, bagaimana teknologi digunakan untuk saling melukai. Wow. Aku berpikir, bukankah seharusnya teknologi bisa dipakai untuk melindungi, bukan hanya untuk menghancurkan? Ya. Dan saat itulah aku mulai merasa aku tidak bisa hanya duduk cantik di depan kamera. Aku ingin memberikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa membantu dunia. Wow. Jadi panggilan itu bukan datang dari ruang glamor ya, melainkan dari kenyataan pahit perang. Tepat. Saat semua orang sibuk berdansa di pesta atau merayakan premier film, aku justru memikirkan bagaimana kapal perang bisa berkomunikasi tanpa mudah disadap oleh musuh. Aku dan George Entale, seorang komponis, mulai berdiskusi. Dan dari situ lahirlah gagasan yang akhirnya menjadi dasar teknologi frekuensi hopping. Luar biasa. Bayangkan, di saat orang lain hanya memikirkan gaun malam dan champagne, Anda malah sibuk memikirkan gelombang radio dan torpedo. Ya, bisa dibilang aku tidak cocok untuk pesta. Aku lebih betah duduk di ruangan kerja dengan pensil dan kertas. Rasanya jauh lebih menyenangkan ketika menemukan sebuah ide yang mungkin bisa mengubah masa depan. Dan ternyata benar, ide itu akhirnya menjadi cikal bakal teknologi yang hari ini digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Saat itu aku belum berpikir sejauh itu. Aku hanya tahu, aku ingin berkontribusi dengan caraku sendiri. Mungkin dunia lebih mengenalku sebagai bintang film, tapi hatiku selalu milik ilmu pengetahuan.
Anda adalah seorang penemu teknologi frekuensi hopping, yang bisa dibilang itu adalah penemuan Anda yang paling fenomenal, yang hari ini dasar dari Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Tolong ceritakan, bagaimana awal perjalanan itu akhirnya dimulai setelah diskusi Anda bersama George Entale, komponis tersebut. Aku ingin mendengar cerita perjalanannya yang sangat lengkap, langsung dari Anda. Itu semua berawal dari perbincangan sederhana. George Entale adalah seorang komponis avant-garde. Ya? Orang yang sangat eksperimental dengan musik. Ia suka bermain dengan irama yang tidak biasa, perubahan tempo yang tiba-tiba, dan pola yang sulit diprediksi. Ketika aku berbicara dengannya, tiba-tiba aku merasa musik dan teknologi sebenarnya punya bahasa yang sama. Wow. Yaitu frekuensi. Jadi musik yang menjadi pintu masuk menuju penemuan ini. Tepat sekali. Bayangkan, dalam musik, nada bisa meloncat dari satu titik ke titik lain. Membentuk harmoni yang indah. Bagaimana jika sinyal radio juga bisa melompat-lompat? Hopping. Dari satu frekuensi ke frekuensi lain. Sehingga musuh sulit melacaknya. Gagasan itu terdengar gila di awal, tapi bagiku dan George, itu masuk akal. Jadi inspirasi awalnya benar-benar datang dari dunia musik. Lalu bagaimana prosesnya? Dari sekedar ide hingga menjadi konsep nyata. Saat itu aku membayangkan komunikasi radio untuk mengendalikan torpedo. Masalahnya, jika sinyalnya statis, musuh bisa dengan mudah menyadap atau mengacaukannya. Jadi, aku dan George mulai mengutak-atik ide ini. Bagaimana jika nada piano bisa dipakai sebagai analog? Kita tahu, piano punya banyak tuts, dan setiap tuts bisa dianggap sebagai satu frekuensi. Dengan pola tertentu, sinyal bisa melompat-lompat seperti jari pianis yang menekan tuts-tutsnya. Itu analogi yang luar biasa. Piano sebagai model komunikasi militer. Ya, memang terdengar nyentrik, tapi efektif. George kemudian mengusulkan penggunaan gulungan seperti di piano mekanis. Kami merancang sebuah perangkat yang menggunakan gulungan kertas berlubang untuk mengontrol kapan frekuensi berganti. Jadi, untuk menyinkronkan lompatan frekuensi antara pemancar dan penerima. Bayangkan saja, dua pianis yang memainkan lagu yang sama dengan irama yang sama, meski tidak saling melihat. Dengan begitu, torpedo bisa dikendalikan tanpa takut sinyalnya diacak musuh. Ini menarik sekali, sangat revolusioner. Betul kan? Dan ketika konsep ini akhirnya kami patenkan pada tahun 1942, kami berharap bisa langsung digunakan oleh militer. Tetapi perjalanan setelah itu tidak semudah yang kami bayangkan. Pada tahun 1942, aku dan George Entale resmi mendaftarkan paten untuk sistem Secret Communication System. Kami benar-benar percaya teknologi ini bisa membantu sekutu memenangkan perang. Terus? Mereka lebih melihat wajahku di layar perak daripada ideku di atas kertas. Aku ingat saat aku mencoba menawarkan rancangan itu kepada pemerintah Amerika. Reaksi yang kami dapatkan, jujur saja, cukup mengecewakan. Mereka tidak menanggapinya serius. Menganggap ide ini terlalu rumit untuk diterapkan. Bayangkan, mereka berkata, bagaimana mungkin seorang aktris film dan seorang komponis bisa menemukan solusi militer?
Bukan teknologinya yang dipermasalahkan ya, tapi kredibilitas Anda berdua. Ya, benar. Dunia saat itu masih melihat perempuan, apalagi seorang aktris, hanya sebagai wajah cantik, bukan pemikir. Mereka lebih memilih aku untuk menjual obligasi perang dengan kecantikanku di panggung, daripada mendengar ide-ideku di meja penelitian. Padahal, jika dilihat dari perspektif hari ini, ide Anda justru sangat visioner. Anda bahkan mendahului zamannya. Tapi aku tetap percaya bahwa suatu hari teknologi ini akan menemukan jalannya. Dan akhirnya, pada tahun 1960-an, ketika teknologi komunikasi radio mulai berkembang, prinsip frekuensi hopping kembali dilirik. Bagus. Setelah bertahun-tahun paten itu hanya mereka simpan, akhirnya dunia menyadari bahwa ide yang dulu dianggap aneh ternyata justru menjadi fondasi bagi sistem komunikasi modern. Lihatlah sekarang, frekuensi hopping menjadi tulang punggung teknologi komunikasi modern, Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS, bahkan sistem militer canggih. Itu adalah kepuasan tersendiri. Mungkin dunia memang hanya butuh waktu untuk mengejar ide-ide yang lahir terlalu jauh di depan zamannya. Lalu bagaimana awal mula ketika teknologi itu dilirik kembali? Awalnya terjadi pada 1950-an hingga awal 1960-an. Bertahun-tahun setelah perang usai, dunia mulai memasuki era baru, di mana komunikasi radio menjadi semakin penting, terutama untuk keperluan militer dan satelit. Teknologi konvensional sudah mulai terasa rapuh, mudah terganggu, dan mudah disadap. Pada saat itulah, para insinyur kembali meneliti berbagai paten lama dan menemukan milikku bersama George Entale. Jadi, ide Anda sempat tidur panjang lebih dari 1 dekade, hingga akhirnya dunia siap untuk benar-benar memahaminya. Ya, saat Perang Dunia II, teknologi yang kami usulkan dianggap terlalu sulit untuk diterapkan. Namun 20 tahun kemudian, perkembangan elektronik membuat sistem itu jauh lebih mungkin untuk diwujudkan. Akhirnya. Prinsip frekuensi hopping pun mulai digunakan, terutama untuk komunikasi satelit dan sistem militer Amerika di era Perang Dunia. Dan kapan tepatnya dunia mulai sadar bahwa paten Anda punya nilai yang luar biasa? Awalnya, pada tahun 1960-an, Angkatan Laut Amerika mulai mengembangkan sistem komunikasi yang menggunakan prinsip spread spectrum. Itu pada dasarnya adalah anak langsung dari ideku bersama George Entale. Oh. Sistem ini membantu mereka menjaga komunikasi tetap aman di tengah ketegangan Perang Dingin. Sejak saat itu, teknologi ini perlahan-lahan menjadi dasar bagi banyak perkembangan lain. Apakah Anda dan George terlibat langsung kala itu? Tidak. Ironisnya, ketika teknologi itu akhirnya dipakai secara luas, tidak ada kabar apapun padaku. Lah? Aku bahkan tidak tahu bahwa ideku sudah benar-benar hidup di lapangan. Lah. Namaku jarang disebut. Banyak orang tidak tahu bahwa seorang aktris Hollywood berada di balik fondasi teknologi komunikasi modern. Bertahun-tahun lamanya, aku hanya melihat dunia bergerak maju tanpa ada yang mengaitkannya dengan paten yang pernah aku buat. Mereka awalnya menolak, meremehkan, menyepelekan. Tetapi ketika dunia mulai membutuhkan teknologi itu, mereka memakainya tanpa sepengetahuan sang pemilik.
Tapi, setelah bertahun-tahun, barulah dunia mulai menghubungkan cerita itu kembali kepadaku. Dunia sedang memanfaatkan salah satu penemuan terbesar dari seorang aktris. Tapi justru penemunya sendiri tidak pernah diberitahu. Tapi aku tidak menyesalinya. Bagiku, yang terpenting adalah ide itu akhirnya berguna. Bagus. Aku tidak pernah mengejar penghargaan atau tepuk tangan. Luar biasa, luar biasa. Aku hanya ingin berkontribusi dengan caraku sendiri. Mungkin pengakuan itu datang terlambat, tapi pada akhirnya tetap datang juga. Ya, benar. Sekarang dunia tahu bahwa tanpa ide frekuensi hopping, kita mungkin tidak akan pernah punya Wi-Fi, Bluetooth, bahkan GPS. Baik, oke. Anda seorang perempuan di era ketika dunia sains dan teknologi masih sangat didominasi oleh laki-laki. Ditambah lagi, teknologi Anda pernah ditolak dan diremehkan. Apa pernah ada momen ketika Anda ingin menyerah karena dianggap tidak mungkin? Atau justru tekanan itu yang membuat Anda semakin gigih? Ya tentu saja. Ada banyak momen ketika aku merasa putus asa. Bayangkan saja, setiap kali aku berbicara tentang ide teknis, orang-orang lebih sibuk memperhatikan wajahku daripada mendengarkan apa yang aku katakan. Itu bisa sangat melelahkan. Seolah-olah kecerdasan Anda tertutupi oleh penampilan Anda sendiri. Ya, kadang aku berpikir, mungkin lebih mudah jika aku tidak dikenal sebagai aktris. Tapi pada saat yang sama, aku tahu aku punya sesuatu yang tidak boleh aku abaikan. Ya. Jadi, meskipun dunia meremehkan, aku tidak bisa berhenti berpikir. Tidak bisa berhenti bermimpi. Justru, tekanan itu yang membuatku semakin ingin membuktikan bahwa aku lebih dari sekedar wajah cantik di layar perak. Jadi penolakan dan keraguan itu justru jadi bahan bakar ya, bukannya penghalang. Ya, benar. Setiap kali seseorang berkata, tidak mungkin, aku menjadikannya tantangan pribadi. Aku berkata pada diriku sendiri, baiklah, mungkin tidak mungkin bagi mereka, tapi bukan berarti tidak mungkin bagiku. Dan aku percaya, seorang penemu harus punya sedikit sifat keras kepala. Kalau tidak, ide-ide besar akan mati sebelum sempat tumbuh. Benar-benar. Jadi bisa dibilang, Anda membiarkan tekanan itu menjadi semacam anugerah tersembunyi. Ya, memang tidak mudah. Ada air mata, ada kekecewaan, ada rasa sepi yang sulit dijelaskan. Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku teringat masa kecilku bersama ayah. Saat ia mengajarkanku melihat dunia dengan mata penasaran. Penangan itu membuatku bangkit kembali. Aku sadar, menyerah bukan pilihan. Itu sungguh menginspirasi. Anda tidak hanya seorang penemu, tetapi juga pejuang. Pejuang melawan stereotip, melawan penolakan, bahkan melawan batas zamannya sendiri. Terima kasih. Bagiku, inovasi itu bukan soal siapa yang melakukannya,
laki-laki atau perempuan, tetapi tentang keberanian untuk tidak menyerah. Dan jika ada yang mengatakan mustahil, itulah tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Jika Anda hari ini duduk bersama inovator muda di abad 21, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka, khususnya kepada para penemu yang merasa ide-idenya belum didengar oleh dunia? Pesanku sederhana. Jangan pernah menunggu pengakuan untuk mulai berkarya. Dunia seringkali lambat memahami sesuatu yang baru. Ingat, ide-ide besar biasanya terdengar aneh, bahkan mustahil, sebelum akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi kuncinya adalah terus melangkah, meskipun orang lain belum mengerti. Betul. Jangan ukur nilai sebuah ide dari seberapa cepat orang lain menyetujuinya. Ukurlah dari keyakinan Anda sendiri terhadap manfaatnya. Wow. Jika Anda percaya ide itu bisa membawa kebaikan, rawatlah. Mungkin dunia belum siap hari ini, tapi siapa tahu 10 atau 20 tahun mendatang, dunia justru tidak bisa hidup tanpanya. Seperti yang terjadi dengan penemuan Anda sendiri, dari dianggap mustahil hingga akhirnya menjadi fondasi dari Wi-Fi dan GPS yang hari ini kita gunakan setiap detik. Aku pun sekarang menggunakannya dan tidak bisa lepas dari itu. Persis. Aku tidak pernah membayangkan loh bahwa teknologi yang lahir dari keresahanku di masa perang akan menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Betul. Itulah indahnya menjadi penemu. Kita menanam benih hari ini, meski mungkin baru panen jauh setelah kita tiada. Itu pesan yang luar biasa dalam. Jadi, bagi para inovator muda, jangan takut jika dunia belum mendengar. Karena bisa jadi ide mereka sedang menunggu waktunya untuk bersinar. Tepat sekali. Jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti bereksperimen. Dan yang terpenting, jangan biarkan siapapun membuat Anda percaya bahwa ide Anda tidak berharga hanya karena datang dari orang yang tidak biasa. Seringkali, justru ide dari orang tidak biasalah yang mengubah dunia. Tapi jujur, lagi-lagi saya tidak bisa lepas dari rasa kagum saya kepada Anda. Seorang aktris yang sangat cantik, bintang film legendaris Hollywood, menciptakan sesuatu yang sangat besar dan mungkin menjadi hal utama yang setiap orang butuhkan. Ibaratnya seperti makanan sehari-hari yang harus semua orang konsumsi. Aku sangat terharu mendengarnya. Terima kasih, Madam Hedy Lamarr. Pesan Anda bukan hanya untuk para penemu, tapi untuk siapapun yang sedang berjuang agar suaranya didengar. Sangat-sangat inspiratif. Terima kasih. Senang bisa berbagi. Meski hanya lewat percakapan lintas waktu seperti ini. Ya. Bye.
Oke, bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Polusi tentunya, podcast ilusi.